selamat bertemu kembali di channel Nindi Yakub. Hari ini saya ingin sharing tentang tips mengajar yang pernah dilakukan oleh Allah ya. Tapi sebelum saya lanjut, silakan klik like dan subscribe jika channel ini berguna bagi Anda, supaya Anda tidak akan ketinggalan video kami selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tips mengajar apa yang pernah dilakukan oleh Allah? Saya menemukan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai 17. Kisah tentang apa itu? Itu kisah tentang Nabi Nuh dan seluruh keluarganya pada waktu dia boleh keluar ya, diizinkan Allah keluar dari bahtera karena banjir sudah surut ya. Lalu Tuhan membuat perjanjian ya, yaitu pelangi ya. Nah, Nuh dan seluruh keluarganya melihat pelangi itu. Nah, Tuhan berkata di dalam ayat 16, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, ini apa hubungannya dengan tips mengajar di dalam sekolah minggu? Saya menemukan ini di dalam kisah ini. Tuhan itu menggunakan langit itu sebagai papan ya, papan yang besar sekali, atau zaman dulu itu belum ada LCD ya, OHP ya, overhead projector. Nah, ini langit itu Tuhan membuat pelangi itu sebagai overhead proyektornya ya. Pada waktu manusia selanjutnya setelah generasi Nuh selesai, ketika mereka melihat pelangi ya, ketika mereka melihat pelangi, mereka itu ingat akan perjanjian Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membinasakan manusia melalui air bah ya. Jadi melalui pelangi ini manusia itu akan ingat seterusnya tentang perjanjian Tuhan. Generasi selanjutnya ketika melihat pelangi, mereka akan selalu ingat tentang perjanjian Tuhan ya. Jadi gambar di sini Tuhan membuat pelangi itu tujuannya supaya ingat. Bahkan Tuhan ketika melihat pelangi, Tuhan pun ingat akan perjanjiannya. Apalagi manusia, oh saya ingat firman Tuhan, Tuhan tidak akan menghukum bumi melalui air bah. Nah, ya. Jadi papan atau langit ini tempat menempel itu sangat penting ya. Yang ada pepatah bahasa Inggris berkata, picture is worth a thousand word ya. Jadi sebuah gambar itu bernilai 1000 kata. Berarti ide-ide yang kompleks yang banyak sekali memerlukan penjelasan dengan berbagai beribu-ribu kata sebenarnya hanya dapat diungkapkan lebih jelas dengan hanya sebuah gambar. Atau Napoleon Bonaparte pernah berkata ya, sketsa yang baik lebih baik daripada pidato yang panjang. Nah, Allah juga demikian. Pada waktu dia menciptakan pelangi dan ditaruhnya di awan ya, itu sudah menceritakan beribu-ribu kata. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tips mengajar bagaimana kita bisa membuat papan ya yang sederhana yang bisa kita gunakan. Ini ada styrofoam yang sudah tidak terpakai. Ini bekas pada waktu dekor Natal ya, saya potong. Nah, Anda bisa menutupinya dengan kertas kalender ya. Kertas kalender belakangnya kan putih ya. Anda bisa tutupi itu ya, ditutupkan ini di sini ya, ditutupkan seperti ini ya. Lalu Anda dapat ditutupi seperti ini, lalu rekatkan dengan selotip ya. Rekatkan dengan selotip di kiri kanannya. Setelah direkatkan dengan selotip akan seperti ini. Nah, supaya bisa berdiri ya, di belakangnya ini supaya kita bisa gunakan. Di belakangnya Anda bisa memberi seperti ini ya, untuk lalu dipasang dengan double tip supaya bisa berdiri seperti ini, lalu bisa kita gunakan. Seperti saya katakan tadi, sebuah gambar bernilai 1000 kata. Anda bisa membayangkan ya,
seorang polisi yang berdiri di jalan ketika tidak menggunakan tanda ini, misalkan ada sebuah daerah yang tidak boleh dimasuki ya, lalu tidak ada tanda seperti ini, polisi akan selalu berkata-kata tidak boleh masuk, silakan lewat sana ya. Tapi hanya dengan gambar seperti ini semua orang akan tahu bahwa wilayah itu tidak boleh dimasuki ya. Jadi gambar itu penting. Nah, untuk bisa meletakkan gambar ini kan memerlukan tempat ya. Seperti tadi Tuhan itu memerlukan tempat, yaitu langit, untuk menempelkan pelangi. Nah ya, tadi styrofoam tadi yang kita buat hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kita menempelkannya? Anda bisa menggunakan apa ini namanya, pinset ya, pin ini ya, seperti ini untuk menempelkan gambar. Misalkan seorang guru sekolah minggu hendak bercerita tentang Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang anak yang hilang, lalu bisa ditempelkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Yesus berkata, ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak ya. Anda bisa menempelkannya di sini dengan gini ya. Anda seorang bapak mempunyai 2 orang anak ya. Anak yang sulung dan anak yang bungsu ya. Nah, anak yang sulung bisa mempunyai 2 anak yang sulung dan anak yang bungsu ya. Bisa bercerita seperti itu dan selanjutnya. Nah, kenapa murid akan lebih fokus ya kepada cerita? Karena dia akan memperhatikan gambar ya. Saudara bisa melanjutkan cerita itu, atau saudara bisa lihat bagaimana saya bercerita tentang anak yang hilang ya. Nah, juga papan ini yang terbuat dari styrofoam ini, Anda juga bisa menghemat waktu, misalkan menempelkan ayat hafalan ya. Misalkan kita bisa menempelkan ayat hafalan ya langsung seperti ini kan, karena kita mengajar sekolah minggu itu waktunya sangat pendek, jadi kita harus menggunakannya dengan efektif dan efisien ya. Jadi tinggal menempelkan saja. Saudara harus sudah mempersiapkan, menulis sebelumnya ya, atau ngeprint sebelumnya ya. Anak-anak tinggal membaca, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka ya. Mungkin di kota besar, di gereja-gereja yang mampu, setiap kelas mungkin ada LCD, tetapi bagaimana dengan gereja-gereja yang tidak selalu menggunakan LCD di setiap kelas masing-masing ya. Jadi saudara bisa menggunakan papan yang terbuat dari styrofoam yang sudah tidak dipakai ya. Kita bisa gunakan, manfaatkan ini di dalam mengajar ya. Demikianlah tips sederhana dari saya bagaimana kita membuat papan dari styrofoam ya, yang bisa direkatkan dengan pin ini ya. Meniru cara Tuhan dengan cara melihat pelangi di langit ya. Nah, saya membuat langit yang terbuat dari styrofoam ini. Kiranya video ini akan memberkati Anda semua. Tuhan memberkatimu.